Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya buat konten bagaimana cara memasang tabung oksigen. Karena saat ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang isolasi mandiri dan perlu perawatan di rumah membutuhkan oksigen. Tanpa berlama-lama, teman-teman, ini ada salah satu contoh tabung oksigen. Ini ukuran kecil ya, ukuran kecil. Nah, mungkin biasanya teman-teman ada yang dapat tabung beli dari toko atau dapat tabung tapi dapat dari minjam gitu ya. Ada juga yang mungkin dari sewaan. Nah, cuma dalam posisi seperti ini kadang masih bingung gimana nih cara masangnya. Karena tabung oksigen ini dalam bentuk seperti ini harus ada alat bantu. Alat bantunya adalah ini namanya regulator. Ini untuk pengukur berapa jumlah aliran oksigen yang keluar, flow meter namanya. Nah, ini juga ada koneksi lagi. Ini namanya humidifier. Humidifier ini di sini nanti kita isi air dulu ya. Ini ada airnya. Ini bisa kita buka. Oke, kita buka. Seharusnya air ini menggunakan air steril. Tapi kalau seandainya kita di rumah tidak ada air, pakai aqua bides atau air mineral boleh. Ini saya ada air mineral ya. Oke, ini kita tuangin air mineral. Nah, ini ada batas untuk airnya ya. Sudah tertera kok, nanti kelihatan. Nah, kemudian ini nanti kita konekkan di sini, tapi nanti aja ya. Yang kedua, ini posisi tabung tertutup, masih terkunci ya. Ini ada kuncinya, nanti bisa kita buka. Nah, untuk mengetahui tabung ini terisi atau kosong, kita harus pasang ini dulu. Tadi yang namanya flow meter. Oke, kita mulai pasang flow meter. Teman-teman, ini tabung oksigen ukuran kecil. Mau tabung ukuran oksigen kecil, sedang atau besar, semua ukuran konektornya sama ya. Jika kita pasang flow meter ini tadi, ukurannya sama, mau tabung yang sedang, tabung yang besar, semuanya sudah satu ukuran. Prinsip mematang flow meter ini adalah dia harus tegak lurus. Dia tegak lurus ya, kita nggak boleh samping gini ya, karena nanti kalau samping gini, ini dikonekin dengan humidifiernya, airnya tumpah. Jadi posisinya tegak lurus. Kalau seandainya teman-teman beli tabung oksigen, biasanya sudah ada bonus kunci untuk memasang flow meter. Tapi kalau seandainya nggak punya, kita bisa pakai kunci apa ini namanya? Kunci Inggris ya. Kunci Inggris. Oke, kunci Inggris. Nah, ini kita konekin aja teman-teman ya. Ini ada lubang nih ya, kelihatan ya. Ada lubang. Ini kita konekin, posisinya tegak lurus. Prinsipnya ini pasangnya harus benar-benar pas. Karena kalau pasangnya nggak benar-benar pas, dia kendor, oksigen akan rembes. Nah, ini belum dibuka ya. Si tabung belum dibuka, kita koneksikan dulu. Oke, di sini kita koneksikan. Nah, kalau sudah ini kita bantu nih pakai kunci apa tadi namanya? Kunci Inggris. Oke, ini saya pasang ya. Saya kencengin dulu. Ini kalau dia tidak pas, kita paksa, nanti si oksigen itu akan rembes. Cara memutarnya ya, masukkan kunci, tekan ke bawah gitu ya. Oke, tekan ke bawah. Saya pasang lagi ya, tekan ke bawah. Sip, mantap. Nah, ini sudah terpasang ya, sudah terpasang. Kemudian yang kedua, kita pasang ini tadi humidifier yang sudah saya isi air tadi ya. Kita konekkan dengan ini. Nah, kita pasangkan. Oke. Nah, kalau sudah terpasang, ini ada konektor lagi nyambung ke bagian bawah nih. Oke, kita pasang ya. Ini juga jangan dipaksa, harus benar-benar ikut alur ulir dari si bautnya ya. Kita kencangkan sampai dia benar-benar kencang. Sip, oke, sudah terpasang. Ini ya. Sudah terpasang ya. Nah, tadi saya di awal memberitahu
tabung ini isi atau kosong, kita buka nih, ada tutup bagian ini ya, ini kelihatan ya, ini konektor dari tabung langsung ke ukuran flow meter. Nah di sini kita buka teman-teman ya, ini kita buka. Nah kita buka ke arah kiri, kita buka ke arah kiri. Kalau ini sudah posisi terbuka, kalau dia isi penuh, jarum akan naik ke angka 1500 atau 2000 ya. Ini dibuka, set, jarum akan naik. Si aliran oksigen belum keluar ke sini. Nah kemudian kita pasang selang. Misalkan kita mau pakai ya, kita pasangkan selang di koneksi yang ada airnya tadi, kita koneksikan. Kemudian ini ada bagian yang putih, kita tinggal buka. Nah kalau sudah terbuka, kelihatan ada gelembung-gelembung udara ya, ini airnya sudah masuk. Nah kalau kita menggunakan ke pasien atau keluarga kita ya, kita cek dulu anginnya keluar apa enggak ya. Nah kalau anginnya sudah terasa keluar, berarti sudah bagus alirannya. Tapi kalau seandainya ini flow meternya sudah naik nih, kita misalkan ngasih 2 liter ya, kasih 2 liter tapi anginnya belum keluar. Nah mungkin kita perlu cek lagi, ada bagian yang bocor antara si ukuran flow meter ini sama si humidifiernya, atau koneksi selang oksigennya yang kurang kencang. Kira-kira begitu bisa ya. Oke, nah ini kita tinggal atur penggunaannya bagaimana, nanti kita pasangkan ke pasien. Nah tinggal dipasang, udah begitu ya teman-teman. Prinsipnya memasang menggunakan flow meter ini, pasang benar-benar si baut, si konektornya itu benar-benar pas. Kalau belum pas, kita paksakan menggunakan kunci, dia ulirnya akan rusak, jadi aliran oksigennya akan rembes lewat sini. Kemudian flow meter ini kalau seandainya teman-teman bisa ini ya, oh ya maksud saya begini, biasanya mungkin teman-teman ada yang dapat tabung oksigen tapi belum punya flow meter, atau kalau beli di toko mungkin sudah satu set ya, ada ini pemegang trolinya, kemudian ada sarungnya, sudah satu paket dengan flow meter. Tapi kalau seandainya punya tabung tidak punya flow meter, ini banyak kok yang jual. Harganya juga bervariasi, bisa beli di toko online, bisa tanya di toko alat-alat kesehatan. Nah harga flow meter ini juga bervariasi. Katanya sih semakin harganya mahal bagus karena kualitas alur dari sidratnya ini. Kalau yang murahan katanya sidratnya ini gampang dol, jadi sering rembes, katanya begitu ya. Itu prinsip yang pertama, jadi perlu diingat alurnya harus benar-benar pas baru kita kencangkan. Yang kedua, sebelum diberikan ke orang atau ke pasien, tadi dicek dulu ya, dicek dulu anginnya keluar atau enggak. Begitu anginnya oke, benar keluar sesuai ukuran, baru kita atur. Jangan kita pasang dulu baru ininya kita buka ya. Ini sudah kita pasang tapi ininya bisa kita buka, takutnya ada hentakan oksigen ke orang. Jadi kita tes dulu, kita buka, ini kita buka, kalau aliran oksigennya sudah bagus baru kita pasangkan. Oke, itu. Yang kedua, yang selanjutnya maksud saya, untuk penempatan oksigen di rumah sebaiknya posisinya tegak ya. Karena kalau posisi miring takutnya ininya terbentur, dia akan pecah, ininya akan tumpah gitu ya, dan boros oksigennya. Yang selanjutnya lebih baik dia posisi tegak atau ditaruh di tempat yang aman, tidak tersenggol atau tidak ada benturan, mungkin dikasih ikat itu lebih bagus. Nah sedangkan untuk perawatannya, jika setelah dipakai ya, ini sudah habis ya, kita ngeliat nih jarumnya sudah habis. Kalau untuk ukuran tabung segini nih, kalau nggak salah hanya bisa bertahan 2 jam pada penggunaan 3-4 liter. Jadi sedikit sekali penggunaan tabung ini, hanya bertahan 2 jam. Kalau selesai dipakai ya, ini selangnya dilepas. Oke, selangnya dilepas. Ini konektor yang ini kita matikan dulu ya, kita matikan, sudah tidak ada. Kemudian ini konektor si
dari pusat si tabung ini kita putar ke kanan, kita matikan dulu ya. Kita putar, kita matikan dulu. Nah, dia akan mengunci sisa si oksigen di dalam tabung ini supaya nggak rembes ke flow meter. Mungkin flow meternya yang bocor, nanti kita biarkan dia akan habis sendiri. Nah, kalau sudah kita kencangkan, set, kita kunci, baru sisa di sini kita buang. Nah, sisa yang ada di sini kita buang. Jadi sisa yang di sini kekunci, sisa yang di sini kita buang. Ini katanya sih akan bikin Baiklah, ini tutorial hari ini gimana cara memasang tabung oksigen dan memberikannya kepada pasien. Bagaimana kalau seandainya tabungnya habis? Nah, kalau seandainya isinya tabung habis, jarum akan turun. Mungkin bisa cari informasi tempat pengisian oksigen ya. Kalau di daerah tertentu mungkin harganya murah ya. Kalau kemarin kita selama pandemi sekali pengisian ini berkisar 50.000, bahkan kemarin sampai melonjak harganya naik sampai 80.000. Lumayan ya. Oke, semoga ini bermanfaat, bisa membantu bagi teman-teman yang keluarganya ada yang isoman. Salam sehat dari saya, cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.